Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum? Apa kabar anak-anakku semua? Ustazah harap anak-anakku dalam keadaan sehat selalu dan tak kurang suatu apapun dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan semua urusannya. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, kita seperti biasa kita buka dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikan kepadaku pemahaman yang benar. Amin. Nah, sekarang baiklah. Sekarang ambil buku paket tematik, buka halaman 179, pembelajaran ke-6. Nah, perhatikan di sini gambar di bawah ini. Gambar apa ini ya? Pohon diapakan ini kok ditali-tali ya? Nah, pohon yang ditali-tali ini adalah dicangkok. Nah, perhatikan, ayo kita amati. Mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel. Nah, sekarang kita buka ke halaman 180. Perhatikan di sini, gimana cara mencangkok nih. Besok kita bisa praktekkan di sekolahan pada pertemuan hari Selasa Rabu mendatang ya. Perhatikan cara mencangkok dengan benar. Pertama pohon nih batang ya, kita bersihkan sampai kulit-kulit sampai ari-arinya, sampai kulit tebal kulit tipisnya kita bersihkan. Yang A. Yang kedua, kita kasih tanah di sini pupuk ya, atau lumut hijau, tanaman lumut ditempelkan di sini yang batang yang udah kita bersihkan tadi. Yang kedua, kita ikat. Sudah itu sudah kita tempel dengan tanah, pupuk atau lumut, kita balut dengan plastik yang sudah kita lubang-lubangin. Kita balut dengan plastik dan kita tali atas bawahnya. Nah, yang C, perhatikan caranya. Ini yang sudah selesai sekelilingnya sudah selesai. Nah, sekarang perhatikan di bawah ini. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Nah, perhatikan di halaman 181. Cara mencangkok tanaman. 1. Alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan sebagai berikut. Pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik, lalu diikat dengan tali. Siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya. Kemudian tanam di tempat yang teduh. Nah, nomor 1, jawablah pertanyaan berikut sesuai teks bacaan. Nomor 1, sebutkan contoh perkembangbiakan buatan. Apa tadi sudah diterangkan? Nah, buka lagi halaman 182. Nomor 2 adalah sebutkan salah satu kelebihan mencangkok tanaman. Nah, tulis di sini ya anak soleh-soleh semua.
Nomor 3, tanaman manakah yang lebih kuat jika tanaman ditanam dengan biji atau dicangkok? Yang keempat, apa langkah selanjutnya setelah dahan yang akan dicangkok dikupas bersih? Yang kelima, berapa waktu dibutuhkan sebelum tanaman cangkok dipisahkan dari induknya? Nah, kerjakan dengan benar, baik, rapi ya, dan baca kembali soal-soal berikut, soal-soal tadi, supaya anak-anak bisa mengerjakan tugasnya dengan benar. Masya Allah. Nah, sekarang kita buka di halaman 184. Teknik mencangkok banyak digunakan petani sebuah perkebunan. Melalui kegiatan mencangkok, lebih banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu lebih singkat. Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Perkebunan jambu tersebut milik keluarga Udin. Di sana mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen. Nah, kita lanjutkan ke halaman 185. Mereka sangat senang bermain di perkebunan. Pohonnya rendah namun berbuah banyak. Semuanya melalui proses pencangkokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Setiap hari mereka bekerja sama menyiram dan mencabut rumput liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tua. Pekerjaan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang tua? Tulis di sini ya nak ya. Misalnya anak perempuan mencuci piring, mencuci baju, menyapu lantai, apalagi tulis di sini. Anak laki-laki apa ya membantu orang tuanya? Anak laki-laki juga bisa apalah membantu orang tuanya. Nanti kalau ustazah jawab semua berarti ustazah yang isi. Nah, sekarang yang ini Siti melihat ibunya, gambar berikut nih. Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu yang harus dilakukan Siti adalah titik-titik apa ya? Kalau Siti kita nih melihat ibu sedang menyiram tanaman, apa yang kita lakukan? Nah, apa yang harus Siti lakukan? Jawab di sini ya anak soleh-soleh Asma. Nah, sekarang kita buka halaman 186. Yang kedua, Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Menurutmu yang harus dilakukan Edo adalah titik. Diisi ya anak sayang. Yang ketiga, gambar ketiga adalah Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Menurutmu yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah titik-titik. Nah, sekarang pertanyaan yang selanjutnya adalah Edo memiliki tanaman jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu Edo berbuah sebanyak 180 buah. Edo ingin menyimpan jambu tersebut di 3 tempat. Isi setiap tempat sama banyak. Berapa jambu yang ada pada setiap tempat? Selesaikan pertanyaan berikut. 180 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Kerjakan di bawah ini di kolom yang sudah tersedia. Nah, soal selanjutnya adalah 224 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Nah, soal satunya lagi adalah 315 dibagi 5 sama dengan titik-titik, isi di dalam kolom. Nah, pelajaran tematik sudah selesai. Nah, kita mau ke tematik 2. Nah, sekarang anak-anak harus diisi semua pertanyaannya. Sudah Ustazah bacakan dan anak bisa kembali, anak soleh-soleh semua bisa membaca kembali di dalam buku paket tematik yang punya masing-masing. Nah, semoga anak-anakku paham dengan apa yang sudah Ustazah jelaskan. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis karena pelajaran kita sudah selesai. Mari kita berdoa.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.